Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini admin akan memberikan informasi yaitu mengenai kapan P3K guru dapat gaji pertama. Nah, di sini ada jawaban dari Deputi BKN. Jadi buat teman-teman simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa admin ingatkan kembali bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa teman-teman tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terupdate dari kami. Baik teman-teman, kita langsung saja. Nah, ini dikutip dari jpnn.com. Kita baca, usai pengisian daftar riwayat hidup atau DRH di akun SSCSN, calon P3K guru tahap 1 bertanya-tanya kapan mereka digaji. Menurut Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen, gaji P3K dibayarkan setelah yang bersangkutan menerima SK dan mendapatkan SPMT atau surat perintah melaksanakan tugas. Nah, jadi ini dia teman-teman syarat gaji P3K dibayarkan, yaitu peserta ataupun guru calon P3K ini menerima SK dan mendapatkan SPMT atau surat perintah melaksanakan tugas. Perhitungannya dimulai sejak TMT terhitung mulai tanggal ditetapkan. Contohnya TMT P3K guru A misalkan, ini tanggal 1 Februari 2022, itu artinya mulai 1 Februari gajinya sudah dihitung. TMT dihitung setelah instansi menetapkan kontrak dan SPMT atau surat perintah melaksanakan tugas, ujar Deputi Suharmen kepada jpnn.com. Dia melanjutkan, SPMT ini sama seperti CPNS. Apabila pejabat pembina kepegawaian atau PPK sudah menggunakan sistem IT, tentu bisa cepat. Sebaliknya, bila proses manual tentu akan lama karena diketik satu persatu, terangnya. Dia juga mengingatkan para calon PPK soal batas waktu usulan penetapan nomor induk P3K ke BKN maksimal 31 Januari. Cepat lambatnya proses penetapan nomor induk P3K guru tahap 1 tergantung dari keseriusan calon P3K dan PPK. Nah, jadi ini batas ya teman, batas penyampaian kepada BKN yaitu maksimal 31 Januari dan ini tugasnya dari PPK yaitu pejabat pembina kepegawaian. Prinsipnya lebih cepat lebih baik. Kalau bisa cepat, kenapa harus dibuat lama? Terang Deputi Suharmen. Sementara di kalangan guru honorer sendiri terus memburu Badan Kepegawaian Daerah atau BKD. Mereka ingin memastikan agar usulan penetapan nomor induk P3K ke BKN tidak molor. Sejumlah guru honorer pada beberapa kabupaten atau kota di Jawa Timur misalnya sudah mengetahui mereka dikontrak berapa lama. Begitu juga di Sumatera Selatan. Para guru honorernya bahkan sudah mengetahui kapan mereka diberikan SK P3K. Kalau informasi dari BKD, kami terima SK bulan Februari, makanya kami Januari masih digaji sebagai honorer. Terang Ketua Solidaritas Nasional Wiyata Bakti Indonesia, Sumsel Susi Mariani. Kemudian, terkait syarat pembayaran gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K ini juga diatur dalam Permendagri nomor 20 tahun 2021. Nah, kita lihat di bagian kedua yaitu syarat pembayaran gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pasal 23. Kita lihat ayat yang pertama. Gaji dan tunjangan P3K sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 dibayarkan setelah menandatangani perjanjian kerja, diterbitkan keputusan pengangkatan P3K dan melaksanakan tugas dibuktikan dengan SPMT. Nah, jadi apabila nanti calon guru ASN P3K ini sudah menandatangani perjanjian kerja dan juga diterbitkan SK P3K dan juga SPMT, maka nantinya gaji dan tunjangannya akan segera dibayarkan. Kemudian ayat yang kedua, penerbitan SPMT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengikuti ketentuan peraturan Badan Kepegawaian Negara yang mengatur mengenai petunjuk teknis pengadaan P3K. Kemudian ayat yang ketiga, SPMT sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak diberlaku surutkan
dari tanggal penandatanganan perjanjian kerja dan penetapan keputusan pengangkatan menjadi P3K. Kemudian ayat yang keempat, dalam hal P3K melaksanakan tugas berdasarkan SPMT sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pada tanggal hari kerja pertama bulan berkenaan, gaji dan tunjangannya dibayarkan terhitung mulai bulan berkenaan. Nah, jadi ini jika SPMT-nya terbit pada tanggal hari kerja pertama bulan berkenaan, maka gaji dan tunjangannya ini juga dibayarkan pada bulan tersebut. Contohnya, misalkan SPMT ini terbit pada tanggal hari pertama tanggal 1 bulan Maret 2022 misalkan. Nah, jadi gaji dan tunjangannya ini dibayarkan pada bulan itu juga, yaitu pada bulan Maret. Nah, jadi seperti itu maksud dari ayat yang keempat ini. Kemudian kita lanjut ke ayat kelima. Dalam hal P3K yang melaksanakan tugas berdasarkan SPMT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pada tanggal hari kedua dan seterusnya pada bulan berkenaan, gaji dan tunjangannya dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya. Nah, jadi apabila nanti SPMT-nya ini terbit pada tanggal hari kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya pada bulan berkenaan, maka gaji dan tunjangannya ini dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya. Misalkan SPMT-nya ini pada tanggal 2 misalkan, ataupun tanggal 3 Maret 2022. Nah, jadi ini kan hari kerja kedua dan seterusnya. Maka gaji dan tunjangannya jika tanggal SPMT-nya ini hari kerja kedua dan seterusnya, maka gaji dan tunjangannya ini dibayarkan terhitung mulai berikutnya, yaitu pada bulan Aprilnya. Jadi seperti itu ya teman, untuk ketentuan pembayaran gaji dan tunjangan berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2021. Kemudian ayat yang keenam, gaji dan tunjangan P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak P3K yang bersangkutan. Nah, jadi ini gaji dan tunjangan akan dihentikan ya teman, akan dihentikan apabila calon guru P3K ini terjadi hal-hal sebagai berikut. Kita lihat yang pertama, masa perjanjian kerjanya berakhir dan tidak diperpanjang. Nah, jadi untuk masa perjanjian kerja ini kan paling singkat 1 tahun dan paling lama ini 5 tahun. Nah, jadi apabila nantinya calon guru ASN P3K tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang ataupun kinerjanya baik misalkan, maka nantinya masa kerja ataupun kontrak P3K ini akan diperpanjang. Jadi seperti itu. Kemudian yang B yaitu meninggal dunia. Nah, jadi jika si calon ASN P3K ini misalkan meninggal dunia, maka gaji dan tunjangannya ini dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya. Kemudian yang C yaitu diberhentikan. Nah, jadi itu dia teman-teman 3 kejadian yang menyebabkan gaji dan tunjangan P3K ini diberhentikan. Baik teman-teman, itulah sedikit informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.